Halo, teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi. Saya harap kalian semua dalam suasana hati yang baik hari ini. Nah, kali ini saya ingin berbagi cerita horor yang mungkin akan membuat kalian sedikit terkejut. Cerita ini tentang sebuah warisan keluarga yang terpendam dalam sejarah kelam. Mari kita mulai. Di sebuah desa yang terpencil, ada seorang gadis muda bernama Laras. Laras tinggal bersama neneknya di sebuah rumah tua yang sudah ada sejak zaman nenek moyangnya. Rumah itu terletak jauh di ujung desa, di dekat hutan yang selalu dihiasi dengan kabut tebal setiap pagi. Banyak orang desa yang menghindari daerah itu, mereka mengatakan ada sesuatu yang aneh di sana. Tapi bagi Laras, rumah itu adalah satu-satunya tempat yang dia tahu, dan neneknya adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Namun, segala sesuatunya berubah ketika Laras menemukan sebuah kotak tua yang tersembunyi di loteng rumah. Kotak itu terbuat dari kayu gelap yang tampaknya sangat kuno. Di atasnya ada ukiran yang aneh, sebuah simbol yang Laras tidak pernah lihat sebelumnya. Neneknya selalu melarangnya untuk mengutak-atik barang-barang lama di rumah, tapi ada sesuatu yang menarik perhatian Laras tentang kotak itu. Ia memutuskan untuk membuka kotak tersebut. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah buku yang tertulis dengan tinta merah darah. Buku itu berisi cerita tentang keluarga Laras, dan lebih mengejutkan lagi, buku itu menyebutkan tentang garis darah hitam yang diwariskan dalam keluarganya. Laras membaca lebih lanjut, dan semakin ia membaca, semakin dia merasa ada yang aneh. Buku itu menceritakan tentang suatu kutukan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap anggota keluarga yang lahir dengan garis darah hitam akan dihantui oleh sosok misterius yang dikenal sebagai si penguasa malam. Laras merasa terkejut dan bingung. Apakah ini hanya cerita lama ataukah sesuatu yang nyata? Ia tidak bisa mengabaikan apa yang sudah dibacanya. Tak lama setelah itu, kejadian aneh mulai terjadi. Setiap malam, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Kadang-kadang, ia mendengar suara langkah kaki di lorong rumah yang sepi, atau bayangan yang melintas cepat di sudut matanya. Suatu malam, ketika Lara sedang tidur, ia terbangun oleh suara ketukan di pintu kamarnya. Ia membuka pintu dan hanya melihat kegelapan. Namun, di meja samping tempat tidurnya, ada sebuah cermin kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Cermin itu mencerminkan sosok yang tidak asing, sosok wanita dengan wajah pucat dan mata kosong. Laras merasa kakinya lemas, jantungnya berdegup kencang, tapi entah mengapa ia merasa tertarik untuk mendekat. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Laras teringat akan peringatan dari buku yang ia temukan, bahwa keturunan dengan garis darah hitam akan dihantui oleh sosok yang datang untuk menuntut balas. Dan kali ini, giliran Laras yang harus membayar harga dari warisan kelam tersebut. Laras merasa tubuhnya seakan ditarik menuju cermin. Setiap malam, ia semakin terperangkap dalam bayang-bayang sosok itu, yang semakin mendekat dan semakin kuat. Laras tahu ia harus melawan atau semuanya akan berakhir. Ia kembali membuka buku itu dan menemukan cara untuk memutus kutukan tersebut. Namun harga yang harus dibayar sangatlah besar. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, Laras mengikuti ritual yang ada dalam buku tersebut. Dengan penuh keyakinan, ia menghadap bayangan yang kini menjadi lebih nyata, lebih menyeramkan. Namun, tepat ketika Laras berhasil mengucapkan kata-kata terakhir dalam ritual itu, sosok itu menghilang, dan semuanya kembali sunyi. Pesan dan penutupan. Teman-teman, cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap keluarga memiliki sejarahnya sendiri, terkadang penuh dengan hal-hal yang tidak kita mengerti. Namun, apa yang kita warisi, baik itu tradisi, atau bahkan masalah dan kesalahan masa lalu, dapat mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Penting bagi kita untuk tidak hanya menerima apa yang diwariskan tanpa memahami maknanya, tetapi juga untuk berani melawan dan mencari kebenaran, meskipun itu sulit. Saya ingin menutup cerita ini dengan pesan bahwa dalam hidup kita, tidak ada yang lebih kuat daripada tekad untuk menghadapi tantangan, meskipun itu datang dari masa lalu kita sendiri. Jangan biarkan ketakutan atau warisan kelam mengendalikan hidup kita. Kita punya kekuatan untuk mengubah jalan hidup kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian selalu diberkahi dengan keberanian untuk menghadapi setiap masalah yang datang, dan jangan lupa untuk selalu menjaga hati dan pikiran kita tetap terang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.